Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang strategi pengembangan agribisnis wilayah pesisir dan lahan kering dengan kebijakan pemerintah menjadi tindakan manajerial yang nyata. Pada slide yang pertama yaitu ada kondisi dasar ketidakstabilan di ekosistem pesisir, yang mana ada 3 faktor utama, yaitu yang pertama ketergantungan pada alam. Usaha ini sangat tergantung pada cuaca, iklim, dan kondisi laut. Yang kedua, ada rantai nilai yang panjang, di mana proses dari produksi sampai distribusinya itu sangat panjang, banyak tahapan dan banyak risiko. Yang ketiga, yaitu ada risiko lingkungan tinggi, rentan terhadap bencana seperti banjir, abrasi, dan badai. Terus dilanjut pada tekanan pada rantai nilai, di mana keuntungannya itu tekanan pada rantai nilai, di mana keuntungannya berkurang. Yang pertama yaitu ada tekanan terhadap produksi, tertekan oleh biaya input tinggi. Contohnya itu seperti pupuk, benih, dan lain-lain. Regulasi lingkungan, dampaknya yang mana biaya produksi itu naik, keuntungannya turun. Yang kedua yaitu ada pengolahan, di mana terhambat oleh infrastruktur yang kurang memadai, standar kualitas yang ketat. Dampaknya menjadi proses jadi mahal dan lambat. Yang ketiga yaitu ada distribusi, tertekan oleh pajak, ekspor, pesaing global, kebijakan harga pemerintah. Dampaknya yaitu harga jual beli yang tidak optimal. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian slide ketiga, yaitu karakteristik agribisnis pesisir. Agribisnis pesisir memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu sangat tergantung pada sumber daya alam, sensitif terhadap kebijakan, serta memiliki keterbatasan infrastruktur. Selain itu, akses pasar juga sering tidak stabil, sehingga pelaku usaha harus lebih adaptif dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya, yaitu tantangan utama. Ada beberapa tantangan utama dalam agribisnis pesisir, seperti perubahan iklim ekstrim, kenaikan biaya produksi, keterbatasan teknologi, serta tekanan regulasi dari pemerintah. Tantangan ini dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha jika tidak dikelola dengan baik. Panel kontrol manajerial, yaitu tuas internal. Yang pertama, poros produksi, menyesuaikan apa dan bagaimana kita bertani atau menangkap ikan sebagai respon terhadap tuntutan ekologis. Kedua, alokasi modal, membangun logistik dan infrastruktur jangka panjang untuk ketahanan sistematik. Ketiga, arsitektur penetapan harga, menghadapi suku bunga dasar yang stabil dan fluktuasi pasar musiman yang ekstrim. Dan yang terakhir, sumber daya manusia, mengelola dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja pesisir yang sangat dinamis dan musiman. Untuk selanjutnya, mengaktifkan pengungkitan, yaitu dinamika produksi dan harga. Pertama, strategi poros produksi. Seleksi komoditas beralih secara dinamis antara ikan, rumput laut, dan beras berdasarkan kebijakan yang menguntungkan. Selanjutnya, adaptasi masukan, melakukan restrukturisasi anggaran operasional untuk memaksimalkan subsidi pupuk dan benih dari pemerintah. Dan yang ketiga, integrasi teknologi, menerapkan teknologi yang tepat untuk mengimbangi risiko degradasi lingkungan yang serius. Kedua, strategi arsitektur penetapan harga. Navigasi HPP, menstrukturkan margin keuntungan di sekitar harga dasar yang ditetapkan pemerintah dan kebijakan stabilisasi pangan. Kedua, lindung nilai musiman, membangun cadangan keuangan untuk menghadapi fluktuasi harga musiman ekstrim di daerah pesisir. Yang terakhir, pemasaran rantai nilai, melewati perantara untuk mendapatkan nilai premium dari hulu secara langsung. Baik, dilanjut di slide 8. Di sini dijelaskan bahwasanya fokus pada penguatan agribisnis ini diperlukan keseimbangan antara modal, baik modal seperti bangun cold storage, diversifikasi usaha, maupun insentif pemerintah. Dan juga ini harus diseimbangi dengan adanya tenaga kerja fleksibel, peningkatan skill, dan antisipasi migrasi tenaga kerja.
Dan untuk slide 8 di sini saya tangkap bahwasanya sangat penting keseimbangan antara modal dan kualitas SDM itu sendiri. Untuk slide ke-9 sini kita perlu mengetahui bagaimana perubahan strategi dari reaktif menjadi strategis, yang dimana kita harus mengetahui regulasi hambatan dan juga harus mengetahui tren pasar untuk dari reaktifnya, dan kita dilanjut ke menjadi strategis. Kita harus pakai subsidi untuk investasi, memanfaatkan inflasi untuk pasar global, dan kendalikan harga lewat penyimpanan dan pengolahan. Intinya di sini dari set 9 menjelaskan bahwasanya beralih dari bertahan ke strategi jangka panjang. Baik, dilanjut dari saya untuk slide 10, yang dimana di slide ini lebih ke tindakan manajerial di lapangan, karena setiap kebijakan itu tidak cuma hanya teori, tetapi juga harus diubah menjadi aksi nyata oleh pelaku agribisnis. Nah, seperti contohnya di situ ada real collected capital atau pengalihan modal, yang dimana uang atau usaha itu dialihkan ke hal yang lebih sesuai atau dari kebijakan, semisal itu dari alat lama menjadi teknologi baru. Kemudian di situ ada rapid gear adaptation atau adaptasi alat cepat, yang dimana jika ada larangan alat tangkap tertentu di situ, nelayan bisa harus cepat mengganti alat tangkapnya tersebut. Kemudian ada quality standardization atau standarisasi kualitas, yang dimana di situ produk harus memenuhi standar ekspor atau aturan pemerintah. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu future proofing the twin pillar of modern agribusiness, yang dimana di sini ada dua strategi utama supaya agribisnis ini tetap bertahan di masa depan. Nah, yang pertama ada upstream downstream integration atau integrasi dari hulu ke hilir, dimana di sini pelaku usaha mengontrol seluruh proses dari proses produksi sampai pengelolaan dan penjualan, yang dimana tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pihak lain dan menghindari kerugian di rantai distribusi. Nah, di sini contohnya adalah nelayan nggak cuma jual ikan mentah, tapi di situ bisa menjual olahan jadi produk seperti ikan beku, abon, dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada accelerate digitalization atau digitalisasi cepat, yang di mana di situ memanfaatkan teknologi dan platform digital. Nah, untuk tujuannya sendiri untuk jual secara langsung ke konsumen, kemudian tidak tergantung kepada pasar tradisional, dan juga harga yang lebih stabil. Kemudian untuk contohnya sendiri yaitu bisa menjual melalui marketplace dan promosi melalui media sosial, yang dimana kita di sini sudah hidup di zaman modern yang serba digital. Kemudian untuk slide terakhir yaitu the coastal agribusiness adaptation loop, dimana di sini menjelaskan siklus adaptasi agribisnis pesisir terhadap kebijakan dan kondisi lingkungan, yang dimana di situ ada beberapa siklusnya. Yang pertama di situ ada makro policies atau kebijakan pemerintah. Di situ ada fiskal, moneter, lingkungan, dan perdagangan. Kemudian yang kedua ada coastal volatility. Di situ ada harga naik turun, risiko tinggi, kemudian larangan operasional. Kemudian yang ketiga ada managerial adaptation. Di situ ada pelaku usaha harus adaptasi, kemudian inovasi, dan memakai teknologi, kemudian digitalisasi. Kemudian yang keempat ada sustainable operation. Usaha jadi lebih stabil dan juga tahan krisis. Kemudian yang terakhir di situ balik lagi ke kebijakan, yang dimana hasilnya mempengaruhi kebijakan baru. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.